Hai semuanya, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat-sehat saja ya, amin. Nah, teman-teman semuanya, di video materi pembelajaran aku kali ini, aku akan membawakan topik pembahasan tentang perbankan syariah. Nah, di sini saya mengambil menurut Financial Islami Report, perbankan syariah itu adalah sistem keuangan yang didasarkan pada syariahnya. Kita mengenal syariah itu sebagai hukum Islami, tapi secara etimologinya syariah itu adalah jalan menuju sumber jalan yang teman-teman, ada 3 karakteristik nih yang membuat bank syariah ini menjadi unik. Yang pertama itu ada bebas riba, bebas goror, dan bebas masyir. Nah, riba itu sendiri adalah tambahan atas suatu pinjaman. Nah, contohnya itu ada bank yang meminjamkan kepada nasabahnya 1 juta rupiah dan pada saat pengembalian menjadi 1.100.000. Nah, maka keuntungan bank itu adalah 10%. Yang dinamakan 10% itulah yang dinamakan riba. Nah, yang kedua itu ada di mana transaksi yang penuh dengan tidak kepastian. Nah, contoh kasus yang diambil adalah seorang ataupun sebuah kisah yang dialami oleh seorang Asep di mana meminjam uang sebanyak 4 juta dan terjerat bunga menjadi 19 juta. Hal ini bisa terjadi dikarenakan banyaknya informasi-informasi yang tidak diberikan kepada nasabah secara langsung. Nah, ini adalah larangan ataupun tipuan ataupun tindakan yang merugikan orang lain, makanya ini sangat dilarang oleh bank syariah, di mana tidak adanya keterbukaan antara bank dan nasabah. Dan yang ketiga itu adalah masyir, di mana menghindari sesuatu yang berbau spekulasi ataupun sering dikatakan dengan perjudian. Yang namanya judi ini ya, bandarnya aja yang untung, pastilah rugi. Maka dari itu teman-teman, bank syariah sangat melarang orang-orang menjual produk-produk yang merugikan orang lain. Nah, teman-teman, pendapatan uang konvensional didapatkan dari selisih bunga pinjaman. Dan sementara bank syariah itu bukan dari bunga, tapi dari hasil jual belinya. Beda dengan bank konvensional, bank syariah itu memiliki 4 sumber pendapatan sendiri. Yang pertama itu keuntungan dagangnya nih. Seorang mau minjam uang untuk membeli laptop seharga 3 juta, maka bank syariahnya yang akan mencarikan laptop buat kamu, kemudian akan membuat akad atau perjanjian jual beli dengan keuntungan tersendiri. Nah, akad jual beli itulah yang dinamakan dengan murabaha atau akad jual beli. Nah, yang kedua itu adalah pendapatan sewa atau melalui akad sewa aset. Misalnya kita mau membangun rumah. Nah, bank yang akan membangunkan rumah untuk kamu. Kemudian bank akan membuat akad atau perjanjian sewa guna tersebut seperti konsep leasing. Jadi, akad yang akan dipakai adalah akad sewa guna atau sering dikatakan dengan ijarah. Nah, yang ketiga ini didapatkan dari pendapatan komisi. Misalnya nih, kita kembali ke kasus di mana kita mau membeli rumah. Nah, maka bank juga dapat mencarikan rumah yang akan diberikan kepada nasabah dan nasabah akan memberikan komisi kepada bank atas penyediaan jasa tertentu. Dalam hal ini, bank yang akan menjadi wakil yang ditunjukkan untuk wakil transaksi kepada pihak ketiga. Itulah sebabnya skema ini dinamakan dengan wakalah atau akad penyewa jasa. Nah, yang keempat itu adalah pendapatan bagi hasil atau bisa dibilang dengan musyarakah dan muradabah. Dan jika kamu mau pinjam uang untuk modal usaha, bank juga bisa membantu kamu dengan akad bagi hasil. Jadi bank sebagai investor dan kita sebagai pengelola usaha. Nah, skema ini yang dinamakan dengan mudarabah. Nah, teman-teman semuanya, dari penjelasan yang sudah dipaparkan bahwa terlihat jelas dong perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah.
Yang pertama itu adalah pada bank konvensional, pola hubungan bank dan nasabah itu seperti debitur dan kreditur, ataupun penghutang dan pemberi hutang. Artinya posisi bank akan selalu terlihat lebih tinggi daripada nasabah. Sedangkan dalam syariah, nasabah dan bank itu punya pola hubungan yang sejajar berdasarkan prinsip kemitraannya. Dan yang kedua itu adalah sumber pendapatan bank konvensional didapatkan dari selisih bunga atau yang dikenal dengan sebagai interest based income. Sementara bank syariah pendapatannya didapatkan dari aktivitas jual beli seperti bagi hasil ataupun komisi. Nah, teman-teman, yang ketiga itu adalah di mana bank konvensional itu menggunakan ekonomi yang pasif, di mana orang kaya bisa menjadi kaya, sedangkan syariah ekonominya menjadi aktif. Dia punya kemampuan untuk menggerakkan ekonomi masyarakatnya dekat dengan ekonomi realnya. Dan yang keempat adalah transaksi konvensional diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan perbankan syariah selain OJK harus diawasi oleh yang namanya Dewan Pengawas Syariah ataupun DPS. Kenapa nih harus ada DPS? Karena untuk memastikan apakah transaksi sesuai dengan syariah yang menyejukkan bagi siapa saja dan tidak boleh ada transaksi ilegal seperti perjudian dan jual beli miras ataupun penjualan senjata dan lain-lain sebagainya. Oke teman-teman semuanya, jadi itulah pembahasan dari saya tentang perbankan syariah, tentang prinsip syariah, tentang pembiayaan syariah. Jadi buat teman-teman, semoga video materi pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semuanya. Saya Laura Novisitorus mengucapkan terima kasih.